Setelah dinanti-nanti, konser band asal Inggris Coldplay akhirnya digelar tadi malam di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya, beragam peristiwa pun terjadi seiring gelaran konser ini. Mulai dari kemacetan lalu lintas parah di sekitaran Gelora Bung Karno hingga unjuk rasa menolak konser Coldplay yang berujung kericuhan. Aksi saling dorong hingga lempar botol minuman dilakukan massa yang menolak berlangsungnya konser musik band Coldplay. Seorang anggota kepolisian terluka hingga harus dibawa keluar barisan. Dalam aksinya massa menuntut agar konser musik band Coldplay dibatalkan lantaran ada dugaan bahwa grup band tersebut terafiliasi dengan LGBT. Guna menghindari benturan tambahan, mediasi pun dilakukan. Massa kemudian bergerak pindah lokasi aksi ke depan gedung DPR RI dengan syarat perwakilan mereka diizinkan untuk sweeping ke area Gelora Bung Karno untuk memastikan tidak adanya logo LGBT di area GBK. Itu bagi Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Nasional Anti-LGBT atau Granati LGBT bergeser ke depan gedung DPR untuk kembali menyuarakan aspirasinya. Sementara itu, sejumlah penggemar band Coldplay mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Metro Jakarta Pusat Rabu siang. Mereka melaporkan kasus dugaan penipuan pembelian tiket konser band asal Inggris tersebut. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo menuturkan, modus pelaku yakni menjanjikan dapat menyediakan tiket semua kelas untuk para korban. Namun hingga hari H konser digelar, pelaku tak kunjung memberikan tiket yang dijanjikan. Terduga pelaku berhasil mengantongi uang pesanan 400 tiket dengan total mencapai 1,3 miliar rupiah. Rabu malam, seorang pelaku penipuan tiket konser musik band Coldplay diringkus jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku mengiming-iming 24 korbannya untuk mendapatkan tiket konser secara mudah karena memiliki orang dalam. Namun pada faktanya, para korban hanya diberi booking confirmation palsu, sementara tiket asli tidak pernah ada. Akibat penipuan ini, total para korban mengalami kerugian hingga 312 juta rupiah. Menurut salah satu korban, pelaku merupakan orang yang dia kenal dan pemesanan tiket telah dilakukan sejak bulan Mei lalu. Dari bulan Mei aku udah pesan dan dia juga udah bilang kalau misalnya nanti tiketnya itu bakalan dikasih di H-7 malah dia bilangnya. Nah udah gitu ternyata dia pas aku telepon dia bilang kalau misalnya oh ya nanti tiketnya hari hanya ya, terus tadi kita janjian di satu mall di Senayan, terus dia bilang kalau misalnya dia lagi nunggu orang yang jualnya ini datang buat ngasih tiket, ternyata itu semua nggak ada. Rabu malam, arus lalu lintas di ruas Jalan Gatot Subroto menuju Gelora Bung Karno mengalami kemacetan panjang. Selain di jalan arteri, kemacetan juga terjadi di ruas jalan tol dalam kota, imbas banyaknya kendaraan yang keluar di pintu tol Semanggi. Antrean kendaraan menuju kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat mengular hingga ke kawasan Mampang. Selain kendaraan para penonton konser, kemacetan juga disebabkan oleh banyaknya kendaraan saat jam pulang kantor. Kemacetan juga terjadi di ruas jalan tol dalam kota. Arus kendaraan dari arah Kuningan menuju kawasan Senayan padat. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang akan keluar di pintu tol Semanggi. Pintu tol Semanggi merupakan satu-satunya pintu keluar bagi kendaraan di ruas jalan tol dalam kota menuju Gelora Bung Karno. Grup band asal Inggris Coldplay menggelar konser di Indonesia pada Rabu malam. Konser Coldplay ini merupakan yang pertama di Indonesia sejak pertama kali terbentuk pada 1997 di London, Inggris. Tim Liputan, CNN Indonesia.